Adulian menatap celah dimensi yang ia ciptakan sendiri. Di dalamnya, kekosongan murni terbentang seperti kanvas tanpa batas. Tidak ada langit, tidak ada tanah, tidak ada hukum. Ia menyebutnya luar ruang, tempat sebelum segala sesuatu ada. Dunia yang ia kuasai kini hanyalah masa lalu. Adulian telah menjadi lebih dari penyihir, lebih dari manusia. Namun kekuatan tanpa bentuk bukanlah kekuasaan. Ia ingin lebih dari sekadar dunia. Ia keinginan menguasai semua aspek keberadaan. Langkah pertamanya, menguasai waktu. Ia menciptakan ruang inkubasi di dalam menaranya, tempat waktu mengalir 30 kali lebih cepat dari dunia luar. Di sana, ia menguji batas waktu dan jiwa, mencoba membelah detik menjadi serpihan yang bisa ia kendalikan. Pada hari ke-700 di ruang waktu, ia berhasil menghentikan sebutir air yang jatuh. Setetes air itu diam di udara. Tak bergerak, tak menetes. Adulian menatapnya. Waktu, bisiknya, bukan lagi musuh, tapi alat. Ia menamai kemampuannya baru itu, distorsi temporal mutlak. Dengan itu, Baria bisa memperlambatkan atau mempercepat realitas dalam radius tertentu. Tapi eksperimen itu memakan banyak jiwa. Ia mulai menangkap makhluk sihir dari semesta lain, memecah energi mereka, dan menjadikannya bahan bakar. Adulian tak lagi berpegangan pada moral. Ia melampaui itu. Langkah kedua, memahami ruang absolut. Dari tempat itu ia menciptakan peta ruang berdasarkan kehendaknya. Ia menulis ulang struktur dimensi. Ia melipat ruang seperti halaman buku. Namun kekuatan semacam itu membuatnya terpantul ke dalam kekosongan terdalam. Dalam sebuah momen meditasi, ia melihat bayangan dirinya, tapi bukan Adulian yang ia kenal. Ini adalah peliban Adulian dari dunia lain. Versi yang memilih untuk mati di kecelakaan itu. Versi yang tidak pernah haus kekuatan. Versi itu menatapnya diam. Kenapa kau masih mengejar kekuasaan? Apa yang kau cari dalam kekosongan ini? Adulian menoleh menjawab tanpa suara. Kesempurnaan. Bayangan itu menghilang dan ia membuka matanya dengan napas terengah. Langkah ketiga, mengakses kesadaran kolektif. Adulian menciptakan alat bernama jaring kesadaran, sebuah kristal jernih yang mengambang di atas altar, memancarkan gelombang psikis ke seluruh realitas. Ia bisa mendengar mimpi makhluk, membaca trauma dari jiwa mereka, menyentuh kenangan yang bahkan pemiliknya lupa. Semakin ia menyerap, semakin ia paham. Keberadaan bukan hanya tentang tubuh atau kekuatan. Keberadaan adalah tentang pengaruh, dan ia bisa menanamkan pikirannya kemanapun. Pada suatu malam, seekor naga hitam dari dunia ketiga bangkit dan mulai menyebut nama Adulian tanpa pernah bertemu dengannya. Seorang penyihir tua di dunia paralel tiba-tiba menggambar lambang menara hitam Adulian, tanpa tahu mengapa. Ia tidak hanya menguasai dunia, ia mulai menjelma menjadi konsep. Tapi semua perubahan ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Adakah batas? Suatu malam, saat mengakses lapisan kesadaran dari makhluk purba bernama Ezos di alam keempat, Adulian melihat sesuatu yang membuatnya gentar. Sebuah ruang penuh cermin, dan setiap cermin memantulkan dirinya, namun di dalamnya masing-masing adalah Adulian yang berkuasa, tapi satu persatu hancur. Adulian dikalahkan, dibunuh. Dimakan, dilenyapkan oleh sesuatu yang tak bernama. Satu cermin terakhir tidak menampilkan apapun. Ia berdiri di depannya. Tidak ada bayangan. Tidak ada pantulan. Lalu suara muncul. Kau telah melewati batas, Adulian. Dan dalam kekosongan ini, sesuatu telah menunggumu. Adulian menatap kekosongan itu. Dan untuk pertama kalinya ia merasa sesuatu mendekat dari balik dimensi. Sesuatu yang bahkan ia tidak ciptakan. Sesuatu yang ingin menggantikannya.